warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurma Hidayah dari kelas A7. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 11, yakni penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian. Yang pertama yakni penyusunan proposal. Dalam menyusun proposal penelitian adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Dan menyusun sebuah proposal bukanlah hal yang mudah, terutama bagi penelitian pemula. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal penting dalam menyusun proposal agar pembaca dapat memahami apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Jika melihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian, sebagian besar langkah tersebut sudah harus dikemukakan dalam penulisan proposal. Berdasarkan kepentingannya, penulisan proposal dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni proposal untuk kepentingan khusus dan yang bersifat untuk umum. Nah, proposal untuk kepentingan khusus adalah proposal yang ditulis sebagai tugas akademik, misalnya untuk menyelesaikan studi pada jenjang sastra 1, sastra 2, dan sastra 3. Proposal ini sudah mencakup sebagian besar dari penulisan skripsi, tesis, dan disertasi secara keseluruhan. Dan langkah-langkahnya adalah memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel dan menentukan sumber data, menyusun instrumen, mengumpulkan data dan menganalisis data, juga menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Dan yang kedua adalah tata cara penyusunan proposal yang umum, yakni ada satu halaman judul. Pada halaman judul ini terdapat judul proposal. Judul proposal ini harus menarik dan juga jelas dan mencerminkan isi proposal. Dan ada nama pengusul atau nama lengkap individu atau organisasi dan tanggal pengajuan, yaitu tanggal proposal yang diajukan. Ada juga daftar isi yang menyediakan panduan untuk menemukan bagian-bagian penting dalam proposal. Dan yang ketiga adalah pendahuluan latar belakang, yakni menjelaskan tentang dan konteks proposal yang dibuat. Ya, ada juga identifikasi masalah, yakni terdapat uraian masalah yang ingin dipecahkan dan tujuan proposal, yaitu apa yang ingin dicapai dengan proposal ini. Dan yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini jika diperlukan dan terdapat referensi terkait yang menyertakan kajian literatur yang relevan dengan topik yang diusulkan. Dan juga ada penelitian sebelumnya, yakni ada ringkasan peneliti sebelumnya yang mendukung usulan ini. Yang kelima adalah metodologi pendekatan dan desain penelitian. Bagaimana peneliti atau proyek akan dilaksanakan dan prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau melaksanakan proses dan jadwal kegiatan, yakni adalah rencana waktu yang dirinci untuk setiap tahap kegiatan. Yang keenam ada rencana anggaran rincian biaya, yakni terdapat estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Ada juga sumber dana, sumber pendanaan yang diharapkan. Manfaat dan dampak. Manfaat dan dampak ini adalah bagi pihak yang terkait. Bagaimana hasil dari proposal ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dan ada juga dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ini adalah dari proyek atau peneliti yang diusulkan. Dan yang kedelapan adalah penutup atau kesimpulan. Ringkasan dari proposal yang penegasan pentingnya proyek ini dan harapan ini berisikan dari penulis terhadap respon atau pembaca. Yang kesembilan adalah lampiran. Nah, lampiran ini berisikan dokumen pendukung, data tambahan, grafik, tabel, atau informasi yang lain yang mendukung proposal. Nah, contoh struktur proposal adalah halaman judul, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan proposal, tinjauan pustaka, metodologi pendekatan dan desain penelitian, prosedur dan teknik jadwal kegiatan, rencana anggaran, manfaat dan dampak, penutup, dan juga lampiran. Nah, adapun waktu untuk menulis laporan. Penulisan laporan penelitian sebaiknya dimulai segera setelah data terkumpul dan dianalisis untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi. Nah, berikut adalah rekomendasi waktu yang dibutuhkan untuk menulis setiap bagian laporan. Waktu persiapan antara 1 sampai 2 minggu,
Penulisan bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka antara 2 sampai 3 minggu, dan penulisan metodologi yakni antara 1 sampai 2 minggu. Penulisan hasil penelitian 2 sampai 3 minggu, dan penulisan pembahasan antara 2 sampai 3 minggu. Penulisan kesimpulan dan saran antara waktu 1 minggu, dan revisi dan penyuntingan antara 2 sampai 3 minggu. Dan yang keempat adalah format laporan penelitian. Format laporan penelitian dapat bervariasi tergantung pada panduan institusi atau penerbit. Namun, format umum laporan penelitian mencakup halaman judul yang berisi judul, nama peneliti, institusi, dan tanggal. Lalu ada abstrak. Abstrak ini berisikan tentang ringkasan singkat dari penelitian, dan pendahuluan yang berisikan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan juga ada tinjauan pustaka yang berisikan kajian literatur dan kerangka teori. Dan juga ada metodologi penelitian. Deskripsi lengkap metodologi yang digunakan, hasil penelitian yakni ada penyajian data dan temuan, pembahasan yang berisikan tentang analisis dan inferensi dan hasil. Ada juga pembahasan, analisis dan interferensi hasil, dan juga kesimpulan dan saran, yakni ringkasan temuan dan rekomendasi, daftar pustaka, daftar referensi yang digunakan, dan lampiran, yakni berisikan dokumen tambahan yang mendukung laporan. Nah, kesimpulannya, teknik pengumpulan data dalam penelitian mencakup beberapa langkah kritis, yakni pertama, penyusunan proposal penelitian adalah langkah awal yang merinci latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang akan digunakan, dan rencana kerja. Proposal ini berfungsi sebagai peta kerja dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait sebelum penelitian dimulai. Yang kedua adalah tata cara penulisan laporan hasil penelitian, melibatkan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang direncanakan, seperti survei, wawancara, observasi, atau studi pustaka. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis dan laporan penelitian. Yang ketiga, waktu penulisan laporan harus direncanakan dengan cermat, mengikuti jadwal penelitian yang sudah ditentukan dalam proposal. Menjaga jadwal ini penting untuk memastikan penelitian selesai tepat waktu dan laporan ini bisa disajikan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah format laporan penelitian. Biasanya mencakup beberapa bagian utama, yakni abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan rekomendasi. Setiap bagian harus disusun dengan jelas dan logis untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan penelitian. Abstrak memberikan gambaran singkat tentang penelitian, pendahuluan, menguraikan latar belakang, dan juga tujuan. Tinjauan pustaka menyajikan penelitian sebelumnya yang relevan, metode, menjelaskan cara pengumpulan dan analisis data. Hasil pembahasan menginterpretasikan temuan dan kesimpulan serta rekomendasi, menawarkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.